sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok ketoprak akan menjelaskan materi terkait mekanisme keuangan Islam. Yang pertama itu ada mekanisme keuangan Islam berbasis kerjasama ataupun bagi hasil. Yang pertama itu ada mudaroba. Jadi mudaroba itu adalah akad kerjasama antar dua belah pihak, yaitu pemilik modal dan juga si pengelola, di mana si pengelola itu menjalankan usaha dengan modal dari si pemilik. Dan kemudian untuk keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun rukun dan ketentuan dari akad mudharabah, yang pertama itu ada pelaku, yaitu sohibul mal ataupun mudharib, artinya yang eh, melakukan akad tersebut yaitu si pemilik dan juga si pengelola yang harus cakap hukum, dan juga untuk terkait modal itu harus jelas jumlahnya dan juga berupa uang tunai bukan berbentuk hutang. Nah, selanjutnya itu ada usaha. Jadi usahanya itu harus halal dan juga dikelola oleh si mudorib. Nah, untuk keuntungan, keuntungan itu dibagi berdasarkan nisbah ataupun kesepakatan. Nah, tidak boleh dalam bentuk nominal yang tetap. Nah, kemudian namun jika mengalami kerugian, itu ditanggung oleh si pemilik modal. Kecuali kelalaian kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari si pengelola. Nah, selanjutnya itu ada akad, yaitu harus ada ijab dan kabul. Selanjutnya itu ada musyarakah. Jadi musyarakah itu adalah akad kerjasama antar dua belah pihak ataupun lebih yang sama-sama berkontribusi terhadap modal maupun tenaga. Nah, selanjutnya itu ada rukun dan ketentuan dari musyarakah. Yang pertama itu adalah pihak ataupun orang yang terlibat dalam akad tersebut, yaitu minimal 2 orang dan juga cakap hukum. Nah, selanjutnya itu dari segi modal itu harus jelas jumlahnya dan bisa berbentuk uang ataupun aset. Nah, selanjutnya itu ada dari usaha, jadi usaha yang dijalankan itu harus halal. Nah, yang selanjutnya itu ada keuntungan. Keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan. Nah, yang selanjutnya itu ada kerugian. Jadi kerugian itu dibagi sesuai proporsi modal pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya itu dari segi pengelolaan. Jadi untuk akad musyarakah ini pengelolaannya itu bisa dilakukan bersama-sama ataupun salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan. Dan juga apabila dilakukan oleh salah satu pihak maka harus amanah. Ada skema dari akad musyarakah. Jadi akad musyarakah itu eh, dilaksanakan oleh 2 mitra usaha ataupun lebih, di mana masing-masing mitra itu berkontribusi terhadap modal maupun skill untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Nah, dari kegiatan usaha itu menghasilkan keuntungan, di mana keuntungan itu dibagi kepada si mitra-mitra usaha sesuai dengan kesepakatan ataupun proporsi dari modalnya. Nah, kemudian juga jika mengalami kerugian, itu dibagi berdasarkan proporsi modal dari mitra-mitra tersebut. Selanjutnya masuk ke bagian mekanisme keuangan Islam berbasis jual beli. Yang pertama itu ada murabahah. Jadi murabahah itu adalah akad jual beli di mana si penjual itu menyebutkan harga pokok dan juga margin keuntungan kepada pembeli secara transparan. Nah, adapun dari rukun dan ketentuan akad murabahah, yang pertama itu adalah pihak yang terlibat dalam akad tersebut, yaitu si penjual dan pembeli. Nah, yang kedua itu ada barang. Jadi barangnya itu harus halal, jelas spesifikasinya dan juga kepemilikan dari barang tersebut. Selanjutnya itu ada harga. Nah, harga itu terdiri dari harga pokok dan juga ditambah margin yang telah disepakati di awal. Nah, untuk pembayarannya itu bisa tunai ataupun cicilan. Yang selanjutnya itu ada akad ataupun ijab kabul. Selanjutnya itu ada skema murabahah. Jadi yang pertama itu mekanisme pembelian barang, yaitu yang dilakukan oleh si nasabah dan juga bank. Nah, kemudian bank dan nasabah itu melakukan negosiasi dan juga pemenuhan persyaratan yang ada. Nah, selanjutnya ketika sudah memenuhi persyaratan juga negosiasi, dilakukanlah akad murabahah. Nah, kemudian setelah itu bank membeli barang kepada supplier ataupun produsen. Nah, kemudian si supplier itu akan mengirimkan barang itu ke nasabah. Kemudian beserta terima barang dan juga dokumen-dokumen pendukung. Nah, kemudian selanjutnya dari nasabah itu akan melakukan pembayaran terhadap si bank. Selanjutnya itu ada salam. Jadi salam adalah akad jual beli di mana pembayaran itu dilakukan di awal serta
penyerahan barangnya itu dilakukan di kemudian hari. Nah, selanjutnya itu rukun dan ketentuan salam. Jadi yang pertama itu ada pihak. Pihak itu adalah orang yang terlibat dalam akad tersebut, yaitu penjual dan pembeli. Dan yang kedua itu ada barang. Jadi untuk akad salam itu barang itu belum tersedia pada saat akad dan juga harus jelas jenis, kualitas dan juga jumlahnya. Nah, untuk harga, jadi harga itu ditentukan dan juga dibayarkan di awal akad. Nah, selanjutnya itu ada waktu dan tempat penyerahan. Jadi waktu dan tempat penyerahannya itu harus ditentukan secara pasti dan juga harus jelas. Nah, selanjutnya itu ada akad ataupun ijab kabul sebagai tanda eh, terjadinya akad. Adapun skema salam yang pertama itu nasabah negosiasi pesanan dengan menjelaskan kriteria barang tersebut kepada bank. Nah, kemudian bank itu melakukan pemesanan terhadap produsen. Nah, selanjutnya dari produsen itu mengirimkan dokumen sebagai bukti dari pembelian barang tersebut. Nah, kemudian dari produsen itu mengirimkan barang pesanan kepada nasabah. Kemudian nasabah itu melakukan pembayaran terhadap eh, pihak bank. Selanjutnya ada akad istisna. Jadi di mana akad istisna itu adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan permintaan si pemesan. Adapun ketentuan dan rukun akad istisna yang pertama itu ada pihak, itu orang yang terlibat yaitu pemesan dan si pembuat ataupun produsen. Nah, yang kedua itu dari segi barang. Jadi dari segi barang itu akad istisna itu belum ada sehingga harus dibuat dengan sesuai spesifikasi dari si pemesan. Nah, selanjutnya itu harga. Jadi harga itu disepakati di awal. Selanjutnya itu pembayaran. Jadi pembayaran tuh bisa dilakukan di awal, di akhir ataupun bertahap. Nah, selanjutnya itu ada penyerahan. Jadi penyerahan itu sesuai kesepakatan waktu antara si pemesan dan si produsen. Nah, selanjutnya itu ada akad ataupun ijab kabul. Selanjutnya skema istisna yang pertama itu si customer ataupun si pemesan itu memesan barang ataupun memberikan kriteria barang tersebut kepada pihak bank. Nah, kemudian pihak bank itu memberikannya kepada si produsen atau si pembuat. Nah, selanjutnya itu si bank tuh melakukan pembayaran terhadap eh, produsen tersebut. Nah, selanjutnya si customer juga melakukan pembayaran terhadap pihak bank. Nah, selanjutnya itu si produsen itu memberikan barang kepada si customer ataupun si pemesan. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme keuangan Islam berbasis sewa menyewa. Yang pertama ada ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dengan imbalan sewa atau ujroh tanpa perpindahan kepemilikan. Rukun dan ketentuannya yang pertama yaitu adanya pihak penyewa dan pemberi sewa dengan objek barang atau jasa yang halal. Ujrah sewa disepakati di awal antara kedua belah pihak dan waktu sewa harus jelas. Kemudian kepemilikan tetap milik si pemberi sewa dengan adanya akad ijab dan kabul. Skema akad ijaroh, di mana si pemilik menyewakan barang kepada penyewa, kemudian terjadi pemindahan pemanfaatan dari si pemilik barang kepada si penyewa, kemudian si penyewa membayar sewa barang tersebut dan barang tersebut tetap menjadi milik si pemilik. Mekanisme keuangan Islam berbasis titipan dan utang. Yang pertama ada wadiah. Wadiah adalah akad titipan di mana seorang menitipkan harta kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika diminta. Rukun dan ketentuannya yaitu adanya si penitip atau muwadi dan penerima titipan atau wadi. Kemudian adanya barang. Barang itu harus jelas dan dapat disimpan. Kepemilikan barang tersebut tetap milik si penitip. Kemudian penggunaannya tidak boleh digunakan tanpa izin dan pengembaliannya wajib kapan saja ketika diminta oleh si penitip. Bonus boleh diberikan tetapi tidak diperjanjikan dengan akad ijab dan qabul. Wadiah, di mana si penitip menyerahkan barang, kemudian si penerima barang menjaganya dan kemudian barang dikembalikan saat diminta oleh si penitip. Ada akad qard. Akad qard adalah akad pinjaman di mana si pemberi pinjaman memberikan dana kepada si peminjam untuk dikembalikan sebesar pokoknya saja.
tanpa adanya tambahan. Rukun dan ketentuannya yaitu pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima atau muktarid. Objeknya yaitu adanya uang atau barang yang dapat diganti dengan harga setara. Kemudian pengembaliannya hanya pokok pinjamannya saja. Tambahan itu tidak boleh disyaratkan karena untuk menghindari riba, dan waktunya bisa fleksibel atau dapat ditentukan tergantung dari kesepakatan antara pemberi pinjaman dan si penerima. Dan terakhir yaitu adanya ijab dan kabul. Akad kor, di mana si pemberi pinjaman memberikan dana kepada si penerima, kemudian si penerima menggunakan dana tersebut dan mengelola, kemudian nantinya akan mengembalikan pokok pinjamannya saja. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok Ketoprak. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya.